Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Selamat sore. Di sini saya mau sedikit berbagi ya. Ini cara ganti boskon root motor fiction. Jadi ini tadi waktu saya bekerja itu di jalan ini kok terasa ndak enak, geol-geol. Terus kalau di jalanan yang berbatu, makadam atau ketemu polisi dulu kayak ada jeleguk-jeleguk. Terus kalau kena marka jalan yang aspal tambalan itu terasa kayak geol-geol. Setelah saya cek, ternyata boskon rootnya ini bermasalah. Baiklah teman-teman, di sini saya akan buatkan video agar teman-teman ini juga bisa mencoba sendiri gimana sih cara ganti boskon rootnya. Cukup mudah teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman siapkan ini adalah kunci 14, kunci 12, kemudian palu, atau bisa untuk palu bisa teman-teman ganti pakai tracker ya kalau teman-teman punya tracker. Cuma saya ini karena berhubung saya tidak punya, saya punyanya palu, pakai palu aja. Untuk hasil sama saja kita mau pakai tracker atau mau pakai palu, tergantung dari cara kerja kita teman-teman. Yang penting utamakan ya pelan-pelan saja, hati-hati, jadi tidak terlalu dipaksakan agar nanti tidak rusak. Pertama kita kendorkannya ada 4 baut ya. 4 baut itu kita kendorkan semua pakai kunci ring 14. Kalau misalkan yang bautnya itu ikut muter, kita tahan. Yang sebelah kiri itu pakai kunci 12 teman-teman. Terus jangan lupa juga teman-teman siapkan setempet atau gemuk. Jadi nanti untuk menjaga kondisi konrut kita agar tetap awet. Jadi karena dia tidak ada pelumasan, jadi kita harus kasih stempet agak banyak sedikit, nggak apa-apa teman-teman. Oke, ini sambil saya lepas semua bautnya. Baiklah teman-teman, ini boskon rootnya sudah terlepas dan ini bus yang ada di armnya sudah kena busnya teman-teman. Tapi untuk rocesnya atau bearing bambunya masih lumayan. Jadi berhubung saya cuma punya sisa 2 yang masih baru, jadi nggak saya ganti. Jadi yang di arm cuma mau saya ganti busnya saja. Terus kita cek bus yang lain yang ada di sekitarnya, di segitiganya. Oh, ini masih lumayan. Kalau yang sebelah kanan sudah nggak bisa dipakai, itu sudah dilegong parah, itu sudah kemakan. Yang satunya saya sisihkan dulu, nanti bisa dipakai ulang. Kemudian ini susah sekali sampai seret teman. Nah, ini yang sebelah kiri juga kita bersihkan pakai pertalit atau yang lain. Ini alhamdulillah masih lumayan juga teman. Ini mau saya pakai lagi ya. Tapi kalau teman-teman misalkan beli spare partnya gantinya ya langsung teman-teman ganti ke partnya juga tidak apa-apa. Berhubung ini dulu saya cuma melakukan pergantian cuma 2, jadi ini sisanya 2. Oke, ini yang tengah ini cukup keras sekali. Ini jangan-jangan ini udah parah ini. Kita pukul-pukul pakai kunci T pelan-pelan saja. Keras sekali ini teman-teman. Waduh, parah sekali, hampir 50% yang termakan di busnya. Ini jelegong parah teman-teman. Kalau mau nggak mau ini ya harus diganti. Untung saja, semoga saja ini di rumah segitiganya ini nggak kena ya. Oke,
Coba kita cek itu rochesnya atau bambunya, piring bambunya itu sampai lepas semua, yang tadi yang pas di tengah itu yang busnya kemakan itu lepas semua teman-teman, ini merotoli. Oke, sekarang coba kita congkel silnya, kemudian kita lepas bearing bambunya pelan-pelan ya teman-teman. Ini agak susah tapi ya tetap hati-hati. Untung tidak mengenai tangan. Nah, ini kita cek kondisi busnya. Untuk pelepasan teman-teman cukup melepas sil yang sisi saja enggak apa-apa, karena nanti yang sil satunya akan terdorong ketika kita mukul untuk mengeluarkan bos conrootnya. Oke, ini kita pakai alas kayu ya, biar tidak lecet. Kemudian teman-teman siapkan kunci sok, mata sok ya, mata sok yang ukuran 17, atau teman-teman bisa pakai lain. Yang penting presisi ya teman. Jadi untuk dorongnya itu enak. Jadi tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar. Kalau terlalu besar nanti seret teman-teman. Kalau terlalu kecil nanti tekanannya itu tidak merata. Ini saya pakai lah. Kita pukul pelan-pelan saja. Kita keluarkan sambil sesekali dicek ya teman-teman. Takutnya kita mukulnya itu nggak presisi atau miring. Nah, untuk busnya yang lama kita pasang dulu ya, karena selama kita melakukan pemukulan yang lainnya, karena nanti takutnya itu rodsnya itu akan berhamburan kalau tidak dipasang busnya teman-teman. Oke, kita pukul-pukul sampai keluar. Nah, sudah keluar. Sekarang kita coba kita cek rumah segitiganya. Kita bersihkan dulu, kemudian kita lap. Alhamdulillah ternyata masih aman teman-teman. Soalnya kejadian ya, punya motor teman saya itu karena telat menggantinya sampai luka itu di rumah segitiganya. Lah ini bos conrootnya sudah lepas semua bearingnya. Oke, sekarang kita siapkan untuk penggantinya yang baru. Nah, ini yang baru. Tapi ini bukan original ya, saya beli yang KW saja. Ya, karena menyesuaikan kantong. Tapi kalau teman-teman kepingin awet ya mending ori saran saya. Oke, sebelum kita masukkan, ini saya buat dari pipa plastik ya. Terus saya lilit karet biar ngepas. Nah, tujuannya nanti ketika kita masang, kalau kita melakukan pemukulan, kalau nggak ditahan, nggak dikasih bos tengahnya itu akan terlepas semua nanti piring bambunya. Jadi tujuannya ini hanya untuk ketika kita lakukan pemukulan, piringnya itu tidak terlepas. Sebelumnya kita olesi dulu pakai stempet atau gemuk agar licin. Untuk pemukulan yang pertama pelan-pelan saja teman, karena ini harus benar-benar presisi. Kalau menceng sedikit saja ini sudah susah masuknya, jadi pelan-pelan saja. Nanti kalau sudah masuk terus sudah yakin lurus, baru kita pukul lagi agak keras sedikit, tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Ini pakai kayu ya agar kita tidak melukai. Kayunya pastikan yang agak keras terus rata juga teman-teman. Kita pukul sampai masuk. Sesekali dilihat biar nanti tidak masuknya itu tidak terlalu ke dalam ya. Jadi sedikit-sedikit saja. Soalnya nanti kalau terlalu ke dalam, nanti waktu kita memasang silnya itu yang satu silnya tidak presisi, agak menonjol keluar. Sesekali kita cek. Pelan-pelan saja. Nanti dikasih bantalan kayu ya, biar tidak merusak rumah conrootnya. Oke, setelah dirasa kurang pas sedikit, kita pukul lagi. Oke, masih kurang sedikit lagi. Tidak usah terburu-buru teman-teman ya. Nah, setelah itu kita lepas. Setelah kita lepas, kita pasang silnya. Ingat silnya jangan terbalik ya teman-teman. Nah, itu kan
berbeda. Nah, kita olesi juga di tepiannya agar memasukkannya itu lumayan mudah. Oke, kita dorong. Kalau sudah merata, kita pukul pelan-pelan saja, bergantian ya, merata atau memutar. Sekarang kita pasang yang satunya, kita olesi juga. Oke, seal sudah terpasang, kemudian kita olesi stempet. Agak banyak sedikit tidak apa-apa. Jadi fungsi seal ini adalah untuk menahan kotoran agar tidak masuk ke bearingnya. Jadi kalau misalkan sealnya ini sudah longgar ya akan cepat rusak teman-teman. Karena ada kotoran yang masuk karena dia tidak bisa ditahan oleh seal tersebut. Jadi fungsi sealnya itu adalah menahan lumpur atau kotoran agar tidak masuk. Oke, semuanya kita kasih gemuk ya, biar licin. Pastikan busnya itu kalau diputar-putar itu lancar, tidak geregel. Kalau geregel itu berarti lah, pastikan lancar semua. Oke, langkah selanjutnya tinggal pemasangan. Perlu teman-teman perhatikan, ini enggak sama ya teman-teman. Ada yang pendek, jaraknya dari tengah itu, ada yang panjang. Nah, yang pendek itu di depan. Nanti kalau teman-teman terbalik, nanti posisi motor itu akan lebih apa ya, bahasa Indonesia deprok istilahnya itu lebih pendek. Jadi ini jangan sampai terbalik. Jadi yang depan, yang pendek itu yang di depan. Oke, sekarang kita lakukan pemasangannya. Oke, ingat ya teman-teman, yang pendek ada di depan. Oke, bisa teman-teman perhatikan. Kita pasang yang di atasnya standar tengah itu. Kita pasang. Kalau bautnya sama ya teman-teman ukurannya. Oke, kita pasang bautnya. Yang penting masuk dulu. Kemudian kita masang murnya. Kasih gemuk sedikit ya murnya biar nanti kalau melakukan pembongkaran juga tetap enak. Soalnya kan ini posisinya di bawah dan rawan sekali kena lumpur maupun kotoran. Misalkan setiap kali melakukan penggantian selalu dikasih oli ataupun gemuk di bautnya, terserah teman-teman. Kemudian yang belakang sendiri itu ketemunya ke shockbreaker ya. Yang paling belakang ketemunya ke shockbreaker. Oke, bentar saya paskan dulu. Yang paling belakang ketemunya ya ke shockbreaker ya teman-teman. Kemudian dari ini mountingnya ini apa namanya ini yang paling bawah, yang kayak modelnya kayak bumerang itu ketemunya lah yang ke paling bawah sini. Oke, kita masukkan. Setelah masuk semua, tinggal kita melakukan pengencangan teman-teman. Pengencangannya kita pakai kunci 14 dan bila bautnya ikut mutar yang sebelah kiri kita tahan pakai kunci 12. Oke bro. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita cek caranya, kita standar tengah ya. Kemudian kita
angkat rodanya bagian atas, kita naik turunkan ke atas. Nah, ini sudah mantap teman. Nah, memang ada spelling ya sedikit, tapi jadi memang tetap ada spelling tapi sedikit. Ya sudah mantap, selamat mencoba.